بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: السابعة في الحراسة، وينبغي أن يحتاط بالنهار فلا يمشي منفردا خارج القافلة، لأنه ربما يغتال أو ينقطع، ويكون بالليل متحفظا عند النوم، فإن نام في ابتداء الليل افترش ذراعه، وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه في كفه. هكذا كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، لأنه ربما استثقل النوم فتطلع الشمس وهو لا يدري، فيكون ما يفوته من الصلاة أفضل مما يناله من الحج. والأحب في الليل أن يتناوب الرفيقان في الحراسة، فإذا نام أحدهما حرس الآخر، فهو السنة. فإن قصده عدو أو سبع في ليل أو نهار فليقرأ آية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو والإخلاص والمعوذتين، وليقول: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبي الله توكلت على الله، ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملجأ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، تحصنت بالله العظيم واستغثت بالحي الذي لا يموت، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين. الثامنة: مهما على نشز من الأرض في الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثا ثم يقول: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال، ومهما هبط سبح، ومهما خاف الوحشة في سفره قال: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات بالعزة والجبروت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini seperti biasa kita mengkaji kitab besar ini, ya, ini kitab besar, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang berkisar kepada bab tentang masalah asrarul ibadah, asrar ibadah, rahasia-rahasia ibadah. Kalau di dalam kajian fikih barangkali mungkin kita hanya mempelajari hukum-hukum saja, bukan asrarnya, bukan rahasianya. Kalau di fikih itu dipelajari cuma hukum-hukumnya saja. Hukumnya sholat begini, kalau enggak begini maka batal, kalau begini maka dikatakan sah, kalau begini lebih afdol dan lain sebagainya. Tapi tidak ada ladzahnya, tidak ada rasanya. Kalau di fikih itu cuma dikaji hukum-hukum, toh tidak ada rasanya. Tapi kalau di dalam Ihya ini kita diajak oleh Imam Ghazali untuk merasakan ladzatul ibadah itu sendiri. Karena ada asrornya, apa rahasianya orang sholat. Jadi bukan kita menilik kepada bab sah atau enggak sah. Kalau urusan sah enggak sah sudah dipelajari di fikih itu.
Ya, sudah dipelajari di kitab fikih. Tapi kalau ke sini itu kita diarahkan oleh Imam Ghazali untuk menyatakan bahwa kalau engkau sudah mengerjakan sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara aturan syariat yang benar, lalu bisa dikatakan sah. Ibadah kita bisa dikatakan sah. Artinya normal lah, bukan ibadah yang membatalkan gitu ya, bukan ibadah yang batal. Lalu setelah engkau mengerjakan ibadah yang sah dan secara kacamata syariat itu sudah betul, apa yang sudah kita dapati di dalam ibadah itu sendiri? Belum dapat apa-apa ya, belum ibadah namanya kita. Nah, gitu. Jadi rahasianya itu dikupas oleh Imam Ghazali supaya kita tahu lebih gamblang, lebih jelas tentang makna ibadah yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Ini di dalam kaitan masih sunnah-sunnah kita mulai akan melakukan ibadah haji atau berangkat haji. Sunnah-sunnahnya kemarin kan kita belajar sunnahnya apa? Harta kita sediakan, ya kan? Mau berangkat haji itu harta kita sediakan. Dalam arti kata kita sediakan harta itu jadi buat bekal kita untuk berangkat sampai kita pulang, satu. Kemudian harta tadi itu dapat ada yang bisa kita nafkahkan kepada keluarga kita di rumah sampai kita pulang dari haji, dari mulai kita berangkat sampai kita pulang dari haji. Dan siapapun yang kita kita berikan nafkah, yang wajib kita berikan nafkah, baik itu istri, baik itu anak yatim yang kita asuh, siapa saja di dalam rumah kita atau di dalam tanggungan kita, walaupun tidak di rumah kita sendiri. Kemudian diantaranya yang lain adalah ketika kita akan keluar ke berangkat haji, ada teman yang mendampingi kita, yang ngancani kita berangkat haji, ya. Kemudian tuntunan agama saat kita keluar rumah, saat kita naik di atas kendaraan, saat kita sampai di dalam perjalanan menuju ke haji atau menuju ke tanah suci Mekah, sampai pada poin yang ke as-sabi'ah, yang ke-7, ya, poin yang ke as-sabi'ah yang ke-7. Di antaranya adalah fayambaghi an yahtata bin nahar fala yamshi munfaridan kharijal ghafilah. Jangan sampai kita berjalan itu hanya sendirian saja, karena hukumnya orang berjalan sendiri tanpa ada uzur atau tanpa ada keadaan yang darurat, itu hukumnya adalah makruh. Di mana saja, tidak hanya haji, tidak hanya umrah, tidak hanya ziarah, kemana saja kita diusahakan jangan berjalan sendiri, terkecuali darurat betul. Kecuali itu darurat kita harus jalan sendiri, kalau enggak bisa. Teman enggak ada yang bisa diajak, atau mungkin ini waktunya juga mepet dan lain sebagainya, sudah jalan sendiri. Tapi untuk kali berikutnya yang lainnya kalau bisa jangan jalan sendiri, paling sedikit 3 orang. Ya, 3 orang itu, dari 3 orang tadi ini, 1 kita angkat sebagai amir, 1 kita angkat sebagai amir. Jadi 2 orang ini sebagai makmumnya, yang 1 imamnya, imam dalam safar, dalam perjalanan. Dan apa yang menjadi perintahnya sang imam atau perintahnya amir yang sudah kita pilih, wajib kita taat. Ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, gitu. Tidak boleh kalau amirnya memerintahkan ke kanan, lah jangan ke kanan. Ke kanan ini jalannya lebih jauh, jalannya rusak, sudah. Apa katanya amir, sudah. Man asal amira faqad asa Abul Qasim. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak taat sama amirnya, berarti dia nggak taat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Kecuali kalau memang amirnya meminta satu saran kepada kita. Nah, kecuali bagaimana saran Anda atau saran kita semuanya, kalau kita jalan ke arah kanan ini, apakah ini, oh jangan amir, lebih baik ini jalan ke kanan, ini nggak bagus, jalannya agak jelek, ya, agak jauh dan lain sebagainya, boleh ada saran-saran tertentu barangkali di situ. Tapi apa yang sudah menjadi perintah dan sudah jadi ketetapan sang amir tidak boleh diganggu selama perintahnya bukan kepada arah maksiat. Kalau arahnya kepada maksiat ya nggak boleh, tetap ya nggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi jangan kita misah dari kafilah, jangan kita misah dari kafilah kita, dari rombongan kita, jangan. Jalan bersama dengan jamaah itu. Li'annahu rubbama yuqtal aw yanqati. Barangkali mungkin kalau kita pisah, kita mungkin bakal diculik, dibunuh kita, dirampok. Yuqtal.
rampok, diculik, barangkali mungkin dihabisi sudah nyawa kita. Yang kate barangkali kita diciduk, ya, tanpa ada kesalahan. Wa yakunu billaili mutahaffizan indan naum. Hendaknya di waktu malam kita berjaga diri. Ketika kita tidur itu kita jaga diri. Yang bagus itu bagaimana? Nanti disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Fa inna ma fi ibtida'il lail iftara syadhira'ahu. Biasanya Rasulullah kalau beliau tidur di awal malam, iftarash dira'ahu. Iftarash itu apa? Iftarash itu dia bentangkan dia punya tangan, ya. Iftarash dira'ahu, dia letakkan tangannya atau hastanya, dia bentangkan begini, kemudian beliau tidur di atas adudnya begini, Rasulullah kalau di awal malam. Jadi habis sholat isya beliau Rasulullah SAW, atau sebelum sholat isya beliau kemudian tidur sejenak begitu, berbah begitu, ya. Tapi beliau kalau seperti Rasulullah itu cuman tanamu ainah wala yanamu galbuh, matanya tok yang pejam, hatinya tidak tidur Rasulullah itu, ya, pikirannya terus ke Allah, tidak kemana-mana. Wa innama fi akhiril lail nasaba dira'ahu nasban wa ja'ala ra'sahu fi kaffih. Tapi kalau tidurnya Rasulullah itu di akhir malam, jadi Rasulullah itu punya, kalau beliau tidur di awal malam beliau begitu, nanti bangun sholat tahajud lalu tidur lagi Rasulullah. Lah tidur yang kedua itu namanya akhirul lail. Itu biasanya Rasulullah meletakkan tangannya begini. Ada yang bilang tangannya cuma ditekuk begitu. Rasulullah, ya. Jadi beliau tidur di atas sikunya. Gitu. Rasulullah. Itu untuk memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kalau tidur, kalau sudah dia bangun malam tidur lagi, biasanya tidur yang kedua subuhnya bablas. Subuhnya hilang. Dia apa istilahnya memperhatikan tahajud lah subuh piye, tahajud 2 rakaat bagus, itu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah di waktu tengah malam itu. Dan subuhmu piye jam 8, podo ae, nggak bisa, ya. Subuh itu jauh lebih penting daripada sholat tahajud. Jangan sholat tahajud dulu kalau belum sempurna subuhnya, gitu aja. Subuhnya 5 waktu pokoknya ini harus disempurnakan dulu, baru yang lain gitu. Jadi makanya Rasulullah tidur kalau di akhir malam beliau cuman dikatakan tadi apa, nasaba dira'ahu nasban wa ja'ala ra'sahu fi kaffih. Kadang-kadang begini, kadang-kadang beliau letakkan pada bagian sikunya begitu, beliau tidur di atas sikunya, tidur biasa sejenak, ya, tidur sejenak saja Rasulullah. Kemudian hakala, begitulah tidur cara istirahat Rasulullah kalau di dalam perjalanan ini. Kalau di dalam perjalanan biasanya yang dilakukan oleh Nabi ya seperti ini, ya. Kalau di awal malam beliau letakkan tangannya, hastanya. Kalau di akhir malam dia kemudian Rasulullah menekuk daripada hastanya begini, atau beliau letakkan pipinya Rasulullah ada di di telapak tangannya. Li'annahu rubbama istathgalan naum. Kadang-kadang orang terkantuk betul sehingga dia kalah sama tidurnya, berat dia untuk tidur. Fatatlu'u syamsu wa huwa la yadri, hingga akhirnya dia terbit matahari sedangkan dia nggak tahu. Ya, terbit matahari, terlelap dia tidur karena sudah capek betul dia di dalam perjalanan, sehingga dia terlelap tidur, dia nggak ngerti matahari sudah terbit. Fayakunu ma yafutuhu minas salati afdal mimma yanaluhu fil haji. Maka dikatakan bahwa salat yang sudah terlewatkan baginya itu, yaitu salat subuh kan, karena sudah terbit matahari, habis subuhnya. Salat yang terlewatkan baginya itu lebih afdal daripada pahala yang dia terima dari Allah Ta'ala dari pahala hajinya. Gak ada artinya pahala haji dibandingkan dengan pahala salat yang dia terima. Ya, artinya salat diutamakan. Nah, tentunya salat tiap hari kan. Kalau ditinggal wajib qadha hari itu juga. Nah, kalau haji kan tidak. Haji kan seumur hidup cuma sekali. Umrah seumur hidup cuma sekali. Haji tiap hari. Salat tiap hari. Nah, kalau haji kan seumur hidup sekali, umrah seumur hidup sekali. Wal ahabbu fil laili an yatanawaba rafiqana fil hirasah. Tadi dikatakan bahwa hendaknya kalau di malam hari itu dilakukan yang namanya penjagaan itu digilir. Jadi artinya fa idza nama ahaduhuma harasal akhar. Kalau salah satu tidur, salah satu bangun. Gitu. Misalnya Husain tidur, ya Hasan bangun. Gitu, ya. Tidak tidur, jaga diri. Kemudian kalau nanti sewaktu sudah Husain waktunya tidur selesai, dia kemudian menjaga Hasan yang tidur. Begitu terus begitu, berganti-ganti. Nanti Hasan tidur, Husain bangun, Husain tidur, Hasan bangun, terus begitu. Ya tanawab namanya, bergilir. Ya, satu dengan yang lain bergilir.
Itu adalah merupakan sunnah ketika kita di dalam perjalanan. Kita di dalam perjalanan. Jika kita dihadapkan oleh musuh atau kita didatangi musuh atau khawatir akan datangnya musuh, serangan daripada musuh, atau sabuk atau binatang buas seperti singa, beruang, ular barangkali, ya, dan lain sebagainya, di waktu malam hari atau di waktu siang hari, maka hendaklah membaca ayatul kursi. Hendaklah dia membaca ayatul kursi, ya, dan membaca surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dibaca surat Ali Imran ayat 18. Nah, itu kemudian setelah itu membaca surat Al-Ikhlas sekali, surat Qul a'udzu birabbil falaq sekali, surat Qul a'udzu birabbin nas sekali, diusapkan di badannya yang bisa dia usapkan, ya, yang bisa dia usapkan, artinya diusapkan pada wajahnya, kemudian badannya, kakinya, kedua tangannya, begini diusapkan, tidur dia. Ditambahkan lagi oleh para ulama di dalam kitab Al-Ithaf itu bahwa hendaknya dia membaca gullan yusibana illa ma kataballahu lana, namanya ayatul kifayah. Ayatul kifayah dibacakan itu, surat ayatul kifayah, gullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Ada ayatul kifayah, ada 7 ayat itu di dalam kitab Al-Ithaf As-Sadatul Muttaqin daripada syarah kitab Ihya Ulumuddin ini. Atau kalau kamu tidak hafal atau kita nggak hafal ayatul kifayah, boleh dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim satu nafas 21 kali kalau kuat ya, dari awal bismillah boleh, atau bismillahirrahmanirrahim 21 kali fi nafasin wahidin, dalam satu kali nafas kalau kuat. Kalau nggak kuat ya tengah-tengah nafas nggak apa-apa, ya. Nggak kuat 21 kelenger akhirnya dimodar, nggak apa-apa, ya sudah. Kalau nggak kuat ya tengah-tengah dia baca bismillahirrahmanirrahim, begitu aja boleh. Tapi tadi itu dibaca tapi diistiqamahkan. Kalau nggak diistiqamahkan nggak ada artinya. Yang penting itu istiqamahnya tadi itu, ya. Atau setidaknya ya ini ayatul kursi atau surat Ali Imran ayat 18, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, selesai. Kemudian dia baca lagi seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah di Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah hasbiyallah tawakkaltu 'alallah masyaallah la ya'ti bil khair illallah masyaallah la yasrifu su'a illallah hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahi muntaha wala dunallahi malja kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha gawiyyun aziz. Itu dibacakan ketika dia hendak istirahat di dalam perjalanannya. Ini kalau dia perjalanan bukan ada di dalam misalnya, ya hukumnya sunnah, ada kekhawatiran tersendiri pada diri kita kalau kita tidur di satu perjalanan sementara kita ada di atas haudaj. Dulu orang-orang Arab itu kalau mau pergi berjalan jauh itu masang haudaj di atas punuknya unta, seperti kemah kecil itu di atas punggungnya unta, itu haudaj namanya. Nah, mereka tidur di situ. Nah, biasanya yang tidur di situ bukan hanya pria, kadang-kadang suami istri tidur di situ, atau kadang mungkin suaminya mencari kayu bakar. Orang dulu kan begitu, untuk penghangat badan dan lain sebagainya. Sementara istri ditinggal di atas haudajnya atau di atas kemah yang mereka bangun di atas padang pasir. Ya, nggak ada family, nggak ada kehidupan, hanya mereka berdua, suami dan istri. Atau mereka mungkin rombongan orang-orang yang mungkin lemah, orang tua atau anak kecil dan lain sebagainya. Nah, ini membaca ini. Atau kita berada dimanapun, tidak harus berangkat haji, misalnya berangkat mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, di atas kendaraan kita. Bahkan Sayyidina Ali mengajarkan satu doa kalau kita mau berangkat berjalan dari rumah kita sampai menuju ke batas kota. Nah, dari batas kota itu kita kemudian mulai berdoa. Kita dari rumah itu membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pak, jalan sampai di batas kota, mau keluar kota kita. Nah, itu kita baca, kata Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadhna wahfadh ma ma'ana wa balligh ma ma'ana 3 kali. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadhna wahfadh ma ma'ana wa balligh ma ma'ana 3 kali.
lalu membaca surat li'ila fi Quraisyin 3 kali. Lalu diulang lagi, Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadhna wahfadh ma ma'ana wa balligh ma ma'ana 3 kali dibaca. Lalu membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Itu dituntunkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika dia akan berjalan menuju ke luar kota. Itu setelah sampai di batas kota baru dia baca itu ayat atau dibaca itu doa tersebut. Di antaranya itu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali, disunahkan untuk juga membaca menambahkan tahassantu billahil azim wastaghatsu bil hayyil ladzi la yamut, yang intinya adalah saya serahkan semua kehidupan saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kebaikan tidak mungkin datang. Kalau kita ingin menghendaki kebaikan, kebaikan itu tidak datang kecuali Allah yang menghendaki. Kalau kita ingin dilindungi dari segala kejahatan atau dijauhkan dari segala kejahatan, kita tidak mungkin luput dari kejahatan kecuali Allah Ta'ala yang melindungi gitu. Jadi semua Allah yang nangani. Allah tidak mungkin meletakkan hambanya yang muti, yang taat, yang mukmin, yang berserah diri kepada Allah, diarahkan oleh Allah Ta'ala ke tempat-tempat yang bahaya. Nggak mungkin. Pasti Allah akan mengarahkan ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala jadikan hamba tersebut aman, tentram, nyaman, damai, senang, gembira, begitu. Ya, itu diantaranya. Kemudian saya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya memohon perlindungan kepada Allah Taala yang Maha Agung. Saya kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan kepada Zat yang Maha Hidup, yang tidak pernah punah, yang tidak pernah binasa, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hrusna bi'ainika allati la tanam, ya Allah jagalah kami dengan pandanganmu yang tidak pernah lepas dari kami. Waknufna biganafika alladzi la yuram, dan lindungilah kami ya Allah dengan kekuatanmu yang tidak pernah ada yang mengalahkan kekuatanmu ini. Ya, Allahumma rahamna bi qudratika alaina fala nahliku wa anta thiqatuna wa rajauna, ya Allah rahmatilah kami, sayangilah kami dengan kekuatanmu, dan janganlah kami sampai dibinasakan ya Allah, karena engkau adalah harapan kami dan engkau adalah kepercayaan kami. Itu doanya, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti ini doanya. Allahumma a'tif, ditambahkan Allahumma a'tif alaina quluba ibadik wa imaik, ya Allah jadikanlah hamba-hambamu atau hati hamba-hambamu, baik itu yang laki maupun yang perempuan, sayang kepada kami. Ya, baik itu yang laki dan yang perempuan sayang kepada kami, dengan bira'fatin wa rahmatin innaka anta arhamur rahimin, dengan kasih sayang mereka, dengan cintanya mereka ya Allah, dengan kasih sayang mereka, karena engkau adalah Zat yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itu doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di dalam perjalanan. Jadi perjalanannya Rasulullah itu dilindungi sama Allah Ta'ala. Perjalanan kita pun juga begitu. Kalau kita mau tuntunan siapa lagi kalau bukan tuntunannya Nabi yang mau kita ikuti, ya. Kemudian yang ke-8, tuntunan daripada agama ini ketika akan berjalan menuju ke tanah suci, tatkala kita naik ke atas tanah yang agak tinggi, ya, mahma ala nashazan minal ardi fit tariq, ketika kita naik ke atas tanah yang agak tinggi, ya, gitu, maka disunahkan fayustahabbu an yukabbir thalathan, hendaknya kita bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik ke tanah dataran tinggi takbir, begitu kita turun ke dataran rendah tasbih, subhanallah, 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 begitu pula kita kalau sekarang truk naik atau mungkin kendaraan mobil apa itu VW kombi naik itu, gitu naik takbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu seperti ada yang dorong nanti kan gitu. Nah gitu, jadi ada tuntunan-tuntunan tersendiri. Karena jenengan jangan bingung karepe dhewe, begitu naik terjal begitu, wah piye aku mati saiki. Malah melorot. Ya. Jangan begitu, ya sudah takbir sama Allah Ta'ala, nanti kan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala naik di atas sana. Begitu pula Rasulullah menuntunkan kepada kita, kalau kita naik ke atas yang agak tinggi atau ke dataran yang tinggi, beliau bertakbir kepada Allah Ta'ala, lalu mengucapkan ini, Allahumma lakas syaraf wa ala kulli syaraf, ya Allah milikmu segala kemuliaan di atas semua kemuliaan, walakal hamdu ala kulli hal, dan milikmu ya Allah segala puja-puji di atas keadaan semua keadaan. Itu doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau naik ke dataran yang agak tinggi. Wa mahma habat,
Ketika Rasulullah kemudian turun dari dataran tersebut ke dataran rendah, sabbah, tasbih Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbih Rasulullah. Wa mahma khafa al-wihsyah fi safarihi, tatkala Rasulullah mendapati ada keadaan yang menggelisahkan hati Rasulullah di dalam perjalanannya, atau membuat takut hati Rasulullah di dalam perjalanannya, hasya wakala Nabi Muhammad takut kepada siapapun, beliau hanya takut kepada Allah, ya. Tapi tatkala kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang biasa-biasa seperti ini, ya, yang imannya kadang-kadang naik turun kayak kita ini kalau kita mendapati satu hal yang gelisah, menakutkan kita, mengkhawatirkan keadaan kita, maka membaca subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallaltas samawati bil izzati wal jabarut. Itu dilindungi sama Allah. Nah, ya, makanya kalau habis sholat witir malam itu kan disunahkan baca ini, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh jallaltas samawati samawati wal ardi bil izzati wal jabarut wa ta'azzazta bil qudrati wa qahartal ibada 'alal maut. Itu kalau habis sembahyang witir malam itu kan setelah selesai sholat witir baca doa itu. Nah, seperti itu yang dituntutkan oleh agama kepada kita agar supaya kita memahami syariat ini lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-jumlatu tsaniyah fi adab al-ihram min al-miqat ila dukhul Makkah wa hiya khamsatun. الأول أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام أعني إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه ويكلم أظفاره ويكس شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة. Ya, pada kali berikutnya adalah adab-adab ihram atau adab-adab ketika kita memakai baju ihram atau kita akan berihram dari miqat yang sudah ditentukan oleh syariat, di mana miqat kita akan haji atau miqat kita akan umrah. Itu ada 5 perkara. Jadi sebelum kita berihram, ketika kita hendak berihram, apa yang akan kita lakukan? Disunnahkan kita mandi, ya, seperti Anda mandi janabat, itu namanya mandi sunnah ihram. Kemudian meniatkan di dalam mandi tersebut adalah mandi sunnah ihram, ghusl al-ihram. A'ni idzan taha ilal miqatil masyhur alladzi yuhrimun nasu minhu wa yutammim ghuslahu bitandzif. Boleh dengan cara dia memakai sabun. Ya, biasanya orang perempuan pakai gambas, pakai sabun, silakan. Tidak apa-apa, ya. Kemudian setelah dia mandi, apa yang dia lakukan? Yusarrih lihiyatahu wa ra'sahu. Dia sisiri dia punya rambut, dia sisiri dia punya jenggot, dia sisiri dia punya brewok, dia sisir sebelum dia ihram. Ketika hendak ihram ini, ya, sebelum dia melakukan namanya niat ihram. Kemudian wa yuqallim adfarahu, dan dia gunting, dia punya kuku ini gunting, ya, digunting. Yang paling bagus adalah digunting dengan cara khawasib awakasab. Khawasib jadi dari jari kelingking, jari tengah, ibu jari, jari binsir, jari manis, kemudian jari telunjuk, kemudian jari ibu jari, kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking, kemudian telunjuk, kemudian binsir, jari manis. Nah, itu bagian tangan. Bagian kaki urut dari kanan jari kelingking, terakhir jari kaki yang di kelingking. Nah, urut begitu, gitu. Kemudian dipendem, ya, kukunya itu ditanam sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dipendem. Nanti jadi, ya, saksi nanti di mata Allah di hari kiamat kelak, yaumul hisab. Caranya begitu. Nah, baru dia setelah dia selesaikan semua apa yang dia harus yang dia kerjakan di dalam bab taharah, seperti yang sudah diterangkan oleh Imam Ghazali, di antaranya juga menggunting kumis. Ya, menggunting kumis itu katanya tidak boleh lebih daripada bibir bawah, bibir atas. Tidak boleh lebih dari bibir atas ini, ya, sehingga menutupi humratus syafah ini. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, meskipun hadisnya itu kurang begitu kuat, tapi tidak apa-apa untuk fadhailul amal. Boleh disebutkan bahwa kumis itu kalau sampai dia dilewer ke bawah sampai menutupi daripada merahnya bibir yang atas ini, kalau dia doa kepada Allah kurang gebul doanya. Gunting gitu, ya, gunting sampai di atas bagian lalaan bibir yang atas ini, ya, itu bagian garis bibir yang atas ini, gunting begitu kumisnya. Nah, sebagian ulama menggunting kumisnya habis,
menggunting kumisnya sampai habis. Ada sebagian ulama cuman digunting saja, dirapikan kumisnya seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian dikatakan dan menyempurnakan daripada an-nadhafah, kebersihan, kesucian diri seperti yang sudah disebutkan oleh para ulama di dalam bab taharah, ya, dan sudah diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini di dalam bab taharah yang lalu. الثاني أن يفرق الثياب المخيطة ويلبس ثوب الإحرام فيرتدي ويتزرر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عز وجل ويتطيب في ثيابه وبدنه ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام فقد روي بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام. Ya, kalau sudah ihram tidak boleh. Kalau sudah ihram, dia sudah ihram, sudah niat ihram, tidak boleh dia menggunting kukunya, tidak boleh dia gunting rambutnya, tidak boleh dia gunting kumisnya, tidak boleh dia pakai minyak wangi, tidak boleh. Kalau dia kerjakan hal itu semuanya kena dam dia, kena denda. Tidak boleh. Kalau sudah niat ihram tidak boleh hal itu. Sebelum ihram tidak apa-apa. Sebelum ihram tidak apa-apa. Tapi kalau dia akan ihram misalnya kan sebelum ihram tidak apa-apa dia kerjakan hal itu semuanya. Ya. Di antaranya yang kedua yaitu setelah dia kerjakan yang namanya tanzif, ghusul, bersuci dan lain sebagainya, membersihkan badan, hendaknya dia harus melepas bagian pakaian-pakaian yang berjahit seperti celana, ya, atau seperti apa yang berjahit seperti baju, seperti apa celana panjang yang dia pakai, dia harus lepas itu semuanya, ya. Dia ganti dengan baju ihram 2 helai, kalau laki 2 helai, ya. Kalau perempuan boleh memakai yang berjahit, tak apa-apa. Tapi kalau laki tidak boleh pakai yang berjahit, ya. Dia memakai baju ihram yaitu yang kain pertama digunakan untuk menutup bagian atasnya, yartadi, untuk selendang atasnya, dan bagian yang bawah untuk sarungnya, wayat tazir, pakai sarung itu, disarungkan, dikubetkan begitu. Biasanya orang pakai sabuk begitu, nah, tidak apa-apa, pakai disabukkan, boleh disabukkan, tidak ada masalah. Tapi kemudian dipilih baju yang warnanya putih. Mau pakai baju yang warnanya abu-abu, Ustaz, silakan. Merah boleh, kuning boleh, hijau boleh, tidak apa-apa. Tapi putih lebih bagus. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan ilbasu bithiyabikumul bid. Pakailah baju yang warnanya putih. Karena baju putih itu adalah baju yang disenangi oleh Allah Ta'ala. Dikatakan wal abyad wal ahabbu thiyabi ilallah. Baju putih itu adalah pakaian yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ya. Wa yatatayyab fi badanihi wa thiyabihi. Nah, ini hati-hati. Hendaknya kita pakai pakai tip itu pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi hendaknya hanya ada pada di badan saja. Jangan ada pada pakaian. Begitu, ya. Jangan ada pada pakaian. Di sini pada pakaiannya juga, tapi hendaknya jangan di pakaian, tapi di badan. Yang minyak wangi tadi itu lebih banyak dicampuri dengan air. Jadi minyak mawar dicampuri banyak dengan air. Biasanya kalau di waktu kita dulu di Yaman itu ada minyak mawar dikeceroti di tangan gitu. Di bau gini wangi, tapi banyak airnya. Nah, supaya nggak ada jiripnya. Kalau itu minyak wangi tersebut masih nempel, bahkan delewer masuk ke pakaian kita, sehingga kalau itu tidak kita cuci langsung, maka kita kena dam. Kena baju ihram kita, kemudian kita pakai kedua kali untuk kita ihram umrah misalnya, kena dam kita. Nah, hal ini harus diperhatikan betul-betul. Jadi wala ba'sa bi tibin yabqa jirmuhu ba'dal ihram. Meskipun sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah ketika memakai minyak misik itu beliau letakkan minyak misik tersebut ada di atas kepala Rasulullah yang suci itu. Jadi Rasulullah kalau dia ihram dibelah rambut Rasulullah ini, sehingga belahan tengahnya itu kelihatan. Nah, belahan tengah rambut Rasulullah ini beliau berikan minyak misik, ya, wangi betul itu. Sampai banyak sekali Rasulullah memberikannya, hingga beliau keluar ke ihram itu istri-istri Rasulullah melihat di atas kepala Rasulullah itu masih banyak kempling, ya, seperti menggilap begitu. Karena ada minyak misiknya, ada minyak wanginya. Nah, itu masih ada setelah Rasulullah selesai ihram. Jadi minyak misik yang ada di atas kepala beliau Rasulullah yang suci itu tidak hilang sampai beliau selesai ihram. Sampai beliau selesai ihram. Hal itu
Diperbolehkan selama itu di badan. Kalau itu ada di dalam pakaian kita, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau di badan selama itu belum ihram silahkan. Kalau setelah ihram haram hukumnya. Termasuk min mahdhuratil ihram. Hal-hal yang dilarang di dalam ihram. الثالث أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكبا أو يبدأ بالسير إن كان راجلا فإن ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أراد ويكفي مجرد النية لانعقاد الإحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد قال لبيك وسعديك والخير كان بيديك والرغباء إليك لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya, yang ketiga disebutkan hendaknya kita setelah selesai mengerjakan daripada kesucian badan, memberikan kepada badan kita ini dengan kerapian, kesucian, ketertiban, kebagusan, karena kita akan ibadah kepada Allah Ta'ala untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Kemudian an yasbir ba'da lubsi thiyab hatta tamba'itha bihi rahilatuhu in kana rakiban, tunggu di tempat di mana kita akan diantar oleh kendaraan itu untuk menuju ke tempat yang akan kita tuju, misalnya akan ke Mekah. Nah, menuju sudah tunggu saja di situ sambil kita berzikir kepada Allah Ta'ala, begitu. Kalau memang itu Anda ingin berkendaraan atau memakai kendaraan. Au yabtadi abisir in kana rajilan, ya, hendaknya dia mulai dia pertama kali berjalan menuju ke tanah haram Mekah, atau ketika kita akan datang ke Masjidil Haram, mulai kita berjalan dari tempat kita tadi itu, dari mulai miqat tadi itu kita berjalan, ya sudah diawali dari perjalanan tersebut dia meniatkan untuk ihram. Dia meniatkan untuk ihram. Jadi sementara dia masih menunggu kendaraan, jangan niat ihram dulu. Jangan niat ihram dulu. Sampai kita ada di atas kendaraan, masuk kendaraan, baru kendaraan melaju, bismillah, nah, baru kita niat ihram. Nanti kan dituntunkan oleh penuntunnya di situ. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala dan sebagainya. Itu ketika kita akan berjalan dari kendaraan itu. Tapi kalau kita tidak mau naik kendaraan, mau jalan kaki, ya mulai saat dia melangkah kakinya sudah niat ihram dia. Dari saat dia mulai melangkah kakinya dia mulai ihram, dan di saat itu dia meniatkan ihram haji ataupun dia umrah. Ya, baik itu haji yang akan dia kerjakan secara haji giran, haji yang bareng sama umrahnya, atau ifrad, haji dulu baru umrah, atau apa yang dia inginkan, ya, sebagaimana dia inginkan. Dan dikatakan di sini disunnahkan ketika kita meniatkan umrah atau ketika kita meniatkan haji tadi ini dibarengkan dengan talafuz, dengan lafaz. Meskipun niat itu ada di dalam hati, tapi melafatkannya itu jauh lebih afdal, sunnah karena melafatkannya, ya. Bila perlu dibarengkan dengan talbiyahnya, seperti dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, atau dengan cara dengan labbaik Allahumma bihajjah wa umrah, Allahumma labbaik Allahumma bihajjah, labbaik Allahumma bi umrah, seperti misalnya begitu. Silakan, boleh. Ya. Dari mulai dia selesai daripada ihram atau niat ihram ada di tempat miqatnya, berjalan menuju ke tanah suci Mekah tadi ini dengan melantunkan talbiyah sampai kita ada di tempat. Atau boleh ditambahkan dengan kalimat labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika warraghba'u ilaika labbaika bihajjah haqqan ta'abbudan wa riqqan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dengan cara seperti itu, ya, tuntunan banyak sekali di antaranya. Ar-rabi'u idza in'aqada ihramuhu bitalbiyatil madhkurati fastahabbu an yaqula Allahumma inni uridu al-hajja fayassirhu li wa inni ala ada'i fardih وتقبله مني اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك
وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم فارتضيت وقبلت منهم اللهم فيسر لي أداء ما نويت من الحج اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي ومخي وعظامي وحرمت على نفسي النساء والطيب ولبس المحيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة ومن وقت الإحرام حرم عليه المحظورات الستة التي ذكرناها من قبل فليجتنبها. Nah, yang keempat, apabila idza agada ihramuhu bitalbiyah al-madhkurah, apabila kita sudah selesai meniatkan untuk ihram, baik itu haji ataupun umrah yang dibarengkan dengan talbiyah kita, atau setelah kita selesai niat ihram tadi itu kemudian kita membaca talbiyah, maka sunnah untuk menambahkan dan sunnah untuk mengucapkan di dalam kita berjalan tadi itu dengan kalimat Allahumma inni uridul hajja, atau kalau dia umrah Allahumma inni uridul umrata, ya, fayassirhu li wa a'inni ala ada'i fardhihi wa taqabbalhu minni Allahumma inni nawaitu ada'a faridatika fil haji faj'alni minal ladzina istajabu laka wa amanu biwa'dika wattaba'u amrak waj'alni min wafdikal ladzina radita anhum wartadaita wa qabilta minhum. Yang intinya adalah, ya Allah, saya akan mengerjakan ibadah haji atau saya akan mengerjakan ibadah umrah, mudahkanlah ibadah tersebut untuk aku ya Allah, tolonglah aku di dalam mengerjakan ada faridatil haji ini, tolonglah aku ya Allah di dalam aku mengerjakan fardu-fardumu ini ya Allah, fardu haji atau fardu umrah, terimalah saya punya ibadah ini ya Allah, wa taqabbalhu minni, ya Allah saya meniatkan untuk melakukan ibadah faridah haji, maka jadikanlah saya termasuk dalam golongan orang-orang yang kau gabulkan, yang kau terima doa-doanya. Jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mengimani semua janji-janjimu ya Allah, mengikuti perintahmu, dan jadikanlah aku termasuk tamu-tamumu yang engkau ridhai dan yang engkau terima hajinya. Allahumma fayassirli ada'a ma nawaitu minal haji Allahumma qad uharrima laka sya'ri wa lahmi wa dami wa asabi wa mukhi wa idhami wa harramtu ala nafsi an-nisa'a wa tiba wa lubsal mukhiti ibtigha'a wajhik wa daril akhirah. Ya Allah, saya telah mengharamkan rambutku, saya telah mengharamkan dagingku, saya telah mengharamkan darahku, saya telah mengharamkan otakku, saya telah mengharamkan tulangku, dan saya telah mengharamkan diriku untuk berkumpul dengan istriku. Saya telah haramkan diriku untuk memakai minyak wangi, memakai baju yang berjahit. Tidak ada lain ya Allah yang aku harapkan, ini semua adalah mencari ridha-Mu dan mencari perkampungan akhirat. Ini yang dia ungkapkan ya saat dia berdoa waktu dia berjalan ke tanah suci Mekah. Nah, ke tanah suci Mekah, atau dia akan berjalan ke tempat di mana dia akan tuju untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Seperti itu. Hal itu dia kerjakan sambil dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram, seperti pakai minyak wangi tadi, seperti dia menggunting kuku, terkecuali kalau ada kuku yang misalnya memang mengganggu dia, tidak ada masalah, seperti kuku apa namanya itu, siwil itu ya, siwil itu apa-apa ya, kalau dia cabut begitu akan sakit, nah, boleh dia pakai gunting kuku begitu, tidak apa-apa, nah, cukup itu aja, tidak boleh yang lain. Tidak boleh lantas dia menggunting ini lalu dia gunting semua kukunya yang masih panjang itu di situ. Enggak boleh. Selama dia dalam keadaan ihram tidak boleh. Kalau memang itu mengganggu dirinya waktu dia mengerjakan ibadah, boleh diambil begitu aja boleh. Seperti itu ya di antaranya. Yang terakhir al-khamis. Al-khamisu istahabu tajdid talbiyah fi dawam al-ihram. Mengerjakan hal-hal yang sifatnya berkata kotor, menggunjing orang. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan di bab yang lalu, kalau di negerinya sendiri dia berbuat dosa itu barangkali dosa, tercatat dosa, tapi kalau di sana mungkin bisa berlipat-lipat dosanya. Begitu. Sebagaimana kalau kita mengerjakan kebaikan di negeri sendiri, ya dapat pahala, dicatat pahala oleh Allah. Tapi kalau di sana berlipat-lipat dia pahala. Ya, karena memang tempatnya syaraf, waktunya juga syaraf, tempatnya mulia, waktunya juga berkah di sana itu, sehingga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala. Tapi juga jangan lupa Allah pun juga melipat gandakan dosa kalau kita berbuat dosa di sana, menggunjing misalnya, onani, waliyadzubillah, ya boleh kita kerjakan ya di tempat-tempat yang suci seperti itu. Maka dulu Sayyidi Al-Habib Umar barang mengatakan bahwa jangan diperbanyak tidur di sini, kata Habib Umar,
7 hari kalian cuma ada di Mekah, jangan dibanyai tidur, jangan dibanyai makan, jangan dibanyai kelakar, jangan dibanyai duduk. Sekolah sudah duduk di sana, di sini kamu, di sini banyak ibadah, katanya Umar begitu. Ngaji Quran, sholawat ala Nabi, istighfar kepada Allah Taala, begitu ibadah, sujud banyak kepada Allah. Gak apa-apa di sini, di Mekah khususnya itu. Kemudian ketika banyak manusia, ya, berjejal dengan manusia di situ, atau ketika kita akan naik, ya, naik ke atas bukit atau turun dari bukit, begitu. Jadi baca talbiyah artinya begitu. Ketika kita naik kendaraan, kita turun dari kendaraan, diperbanyak dengan membaca talbiyah. Dan boleh dengan cara mengangkat suara bagi laki-laki. Bagi laki-laki boleh dengan mengangkat suara, labbaik Allahumma labbaik, boleh diikuti oleh jamaahnya. Tapi bagi wanita didiritihkan suaranya. Nah, suara wanita ini ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat, ya, yang mu'tamad bukan aurat. Rafi'an biha sautahu bihaitsu la yabihu halbuhu wa la yambahir, jangan sampai kemudian menyusahkan hingga serak suaranya, mengganggu yang lain dan lain sebagainya. Tidak. Yang sifatnya adalah sederhana, yang wajar-wajar saja, ya, seperti itu. Karena kata Imam Ghazali, fa innahu la yunadi asam wala ghaiban kama warada bil hadits, sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa engkau tidak bukan memanggil kepada zat yang tuli atau zat yang ghaib yang enggak ada di antara kamu. Tidak. Engkau telah memanggil zat yang mendengar kamu walaupun kamu berbisik-bisik, yaitu Allah Taala maksudnya, ya. Dan boleh bahkan mengangkat suara bagi laki-laki dengan talbiyah ini di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Khaif, dan Masjid Miqat, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Adapun wanita hanya cukup melirihkan suara yang cukup didengar sendiri, cukup begitu aja, ya. Adapun selain 3 masjid boleh dengan mengangkat, boleh dengan bertalbiyah tanpa mengangkat suara, boleh. Nah, artinya talbiyah sendiri-sendiri begitu. Tapi yang 3 masjid ini sangat diutamakan karena tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita diinginkan untuk membaca talbiyah hendaknya diikuti oleh jamaah kita atau rombongan kita, seperti itu, ya, karena merupakan syiar Islam di situ. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau kagum kepada satu keadaan atau kepada sesuatu, yang sering beliau ucapkan adalah labbaika innal aisha aishul akhirah, ya Allah, saya penuhi panggilanmu dan sesungguhnya kehidupan yang nyata adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau melihat sesuatu yang mengherankan atau berita yang datang kepada Rasulullah itu yang mencengangkan, biasanya Rasulullah menjawabnya dengan sebutan Allahumma innal aisha aishul akhirah, ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi, tidak ada kehidupan yang kekal, tidak ada kehidupan yang pantas untuk aku dan hamba-hambamu yang lain, ya Allah, kecuali kehidupan akhirah. Itu yang sering diungkapkan oleh Rasulullah ketika beliau melihat sesuatu itu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita insyaallah pemahaman syariat, menjadikan kita insyaallah mudah-mudahan orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, dan mudah-mudahan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah Allah taala mudahkan rezekinya kepada kita insyaallah, dan setelah selanjutnya Allah taala berikan berkah kepada kita insyaallah di dalam rezekinya, sehingga kita dapat berangkat ke haji ke tanah suci Mekah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan ibadah umrah juga di sana, dan mudah-mudahan Allah taala mudah-mudahan mengabulkan semua doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah taala muliakan kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan menutup usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi inni lil fadli qala intidhani ya aliman bidhillati wa kisari
كنت بالباب أرتجي منك أدفا يا خبيرا بفاقتي واصطراني ضال مكثي في سجن بلواك فادرك بغياثي من قبل يفنى اصطباني وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المنيء اضطراني إن ندعو فيما قد يخفاك يا من فضله في الوجود والكون ساني أنا عبد من شأني النقص لكن ليس لي طاقة على الاختبار رب فانظر إلي نظرة ود واغنني في البناء واغنني بالغنى وقرب مزاري إنني بالفنا طرحت قيادي ومرادي وحاجتي واختياري وعلى فضلك المعول فابسط ذيل صدر على قبيح عثاري إن لي في نداك ظنا جميلا فأغثني واصلح جميع عواني رب إني للفضل واللطف أرجو فافتقد مهجتي وأحسن جواني ليس لي في سواك يا رب قصد يا غياثي في يسرتي وأساري والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا
زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بقول تمام كل شيء مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الجثة والذكاء ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخرنا أنبياء علماء نهضى بالخير ونفع كل شر. ربنا وسلنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السنة أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى مدعى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى